Sekarang itu agak maju menjadi 8 tahun ya, walaupun seperti itu. Kenapa bisa seperti ini? Kata guru saya sih, banyakan paparan screen time. Harus dikasih tahu ke pasiennya mau operasi miom atau adenomiosis, apapun yang sudah operasi di daerah rahim itu tidak boleh lahiran normal. Minimal perempuan itu harus haid setidaknya 8 kali dalam setahun. Jadi kan banyak ya orang-orang yang emang saya biasanya nggak teratur, jadi dibiarin aja gitu kan. Nah ini nggak boleh ya, karena kalau misalnya dinding rahimnya itu menebal terus, maka dia akan beresiko menjadi kanker nanti di usia tua. Rahim dalam tubuh perempuan adalah organ yang istimewa. Kehidupan baru bisa tercipta di dalam sana. Setiap bulannya kehidupan perempuan bisa gonjang-ganjing selama paling tidak 1 minggu. Saking istimewanya sehingga kadang dia ringkih dalam tubuh seorang perempuan. Kadang ada gangguan permasalahan dalam rahim yang tidak dapat terdeteksi tapi justru berbahaya. Gangguan lainnya juga bisa menghambat ketika pasangan suami istri ingin melakukan program hamil. Nah, untuk mengenal lebih dalam permasalahan dalam rahim perempuan, hari ini aku sudah kedatangan seorang ginekolog subspesialis endokrinologi dan fertilitas, Dr. Upik Anggrehani. Selamat siang. Selamat siang Kak Ite. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah memenuhi undangan saya. Terima kasih kesempatan saya malah diundang di sini. Saya itu penasaran Dok dengan beberapa mungkin penyakit-penyakit atau kelainan-kelainan yang terjadi pada reproduksi wanita. Okay. Nah itu kan kita ini harus banyak mengedukasi tentang pentingnya menjaga reproduksi kita ya sebagai betul wanita. Banget, ya, betul banget. Nah itu kan ada yang mulai dari haid, terus kemudian sampai yang tertingginya mungkin ada PCOS, endo dan lain-lain lah yang kita harus belajar nih hari ini. Gimana cara kita mengenali tentang reproduksi kita sebagai wanita dari remaja sampai tua gitu ya. Nah mungkin kita bahas yang simple dulu ya. Untuk haid kan wanita ini akan mulai haid di usia remaja ya. Nah itu tuh sebenarnya yang bagus itu seperti apa Dok? Dan kapan sih ada tanda-tanda bahwa haid kita itu nggak lancar dan harus segera diperiksakan ke dokter? Oke, jadi prinsipnya yang haid dikatakan normal adalah satu dilihat dari lamanya. Lamanya itu antara 2 sampai 9 hari. Jadi kalau kurang dari 2 hari itu terlalu sedikit, kalau lebih dari 9 hari itu terlalu lama. Oke, kemudian tidak nyeri ya, jadi nyerinya kadang-kadang orang tua itu kan merasa kalau misalnya nyeri itu biasa ya pada saat haid. Ini mitos yang harus kita luruskan, karena nyeri haid yang sampai mengganggu aktivitas itu sama sekali tidak normal. Haid yang normal itu sebenarnya dilihat dari yang pertama adalah siklus. Siklusnya tidak kurang dari 24 hari dan tidak lebih dari 35 hari. Jadi kalau kita tanya di tanggal yang sama atau enggak haidnya, kalau misalnya mundurnya lebih dari 5 hari atau majunya lebih dari 5 hari, mungkin kita sudah bilang itu tidak teratur. Yang kedua adalah lamanya minimal 2 hari, maksimal 9 hari. Lebih dari itu tidak normal. Kemudian banyaknya minimal setengah pembalut sehari, yaitu baru dikatakan haid. Kan ada yang flek-flek, warnanya cuma coklat aja atau ngeping aja, cuma segaris aja. Nah itu tidak normal, apalagi kalau fleknya lebih dari 7 hari. Nah variasi siklus itu juga termasuk salah satu indikator haid. Jadi kalau misalnya biasanya yang ini siklusnya 21 hari, tiba-tiba besok 27 hari, besoknya lagi 35 hari. Kalau variasinya lebih dari 8 hari itu juga tidak normal. Apalagi kalau disertai dengan nyeri yang hebat ya, dalam artian dia mengganggu aktivitas, mungkin jadi nggak kerja, sekolahnya terganggu, atau perlu pakai obat untuk mengurangi nyerinya. Nah itu tidak normal. Oke, nah ini banyak banget nih Dok kalau yang misalkan hari pertama itu udah pasti sakit, udah pasti nggak bisa ngapa-ngapain. Itu selalu setiap bulannya itu berarti udah harus dicek ke dokter. Betul sekali, karena kalau ada nyeri haid yang sudah teratur seperti itu, sakit selalu setiap bulan, maka 30-50% biasanya ada kelainan. Dan nyeri haid itu 30%-nya adalah endometriosis. Oke, nyeri haid itu berarti bagian perut aja ya Dok ya? Berarti kalau bagian misalkan perut bawah, lemas gitu? lemas enggak dong. Enggak termasuk ya. Enggak termasuk ya. Enggak termasuk. Oke, lalu yang kedua tadi adalah berarti ada yang cuma 2 hari doang? Ada yang 2 hari doang. Oh. Tapi dengan catatan banyaknya juga lebih dari setengah pembalut ya. Kalau cuma 2 hari doang cuma ngeflek aja itu bukan haid. Oke. Terus satu lagi tadi aku mau tanya siklus. Betul. Siklus itu dihitung dari mana Dok berarti? Dari haid hari pertama ke hari pertama berikutnya. Jadi contohnya mulainya ya. Jadi mulainya bukan dari habis ke mulai berikutnya, tapi dari mulainya
mulainya ke mulai yang berikutnya lagi. Oh, oke, hari Gitu. pertama dan hari pertama ya, Dok ya. Mm-mm. Oke. Nah, ini juga menarik, Dok. Aku pengen tanya juga. Ini kan sekarang kayaknya makin maju ya untuk mulai menstruasi pada anak ya. Oke. Ya, nah itu tuh sebenarnya yang seharusnya itu kapan sih anak perempuan kita mulai haid? Nah, rata-rata tuh antara usia 10 sampai 14 tahun. Prinsipnya haid itu baru akan muncul 2 tahun setelah tanda seks sekundernya muncul. Payudaranya tumbuh, ada rambut-rambut halus. Nah, seperti itu 2 tahun kemudian baru dia akan haid. Tapi sekarang itu agak maju menjadi 8 tahun ya. Walaupun seperti itu, kenapa bisa seperti ini? Kata guru saya sih, banyakan paparan screen time. Ya, jadi yang menstimulasi otaknya si anak sehingga hormonnya matang lebih cepat. Gitu. Nah, jadi apakah itu tanda yang positif atau negatif? Masih dalam penelitian mungkin ya, tapi ya intinya screen time yang sekarang banyak jadi perhatian itu juga harus dibatasi prinsipnya pada anak-anak. Kemudian 8 sampai 10 tahun itu walaupun masih dikatakan normal oleh dokter anak, tapi kita mesti waspada. Dan 10 kalau misalnya sampai usia 14 tahun setelah tanda-tanda seks sekundernya ada tapi dia belum haid juga, maka harus juga dibawa ke dokter kalau dia belum haid. Maksimal sampai usia 16 tahun. Kalau belum ada tanda-tanda seks sekunder tapi usia 16 tahun, ya itu tetap juga harus dibawa karena kemungkinan ada kelainan kromosom atau apa gitu. Oke. Berarti sekarang ini screen time itu bisa mempengaruhi percepatan haid pada anak perempuan ya? Betul. Oke, tapi korelasinya adalah dengan screen time itu sarafnya atau hormonnya jadi lebih terbangun lebih cepat gitu ya. Akhirnya dia mens gitu. Oke. Nah, kalau bentuk daerah atau warna haid yang bisa memperlihatkan masalah itu bener nggak sih, Dok? Nah, bisa juga sih sebenarnya. Jadi ada beberapa warna yang dikaitkan dengan beberapa kelainan. Contoh, kalau misalnya warnanya coklat kehitaman, biasanya mungkin ada gangguan kista atau polip. Nah, seperti itu. Atau miom, itu juga warnanya coklat kehitaman. Kalau warnanya kayak orange atau kayak abu-abu, itu biasanya karena infeksi. Nah, kalau ada campur lendir atau berbusa, itu biasanya juga ada masalah keputihannya, seperti itu. Yang normal adalah merah kehitaman. Terus satu lagi bergumpal. Kalau bergumpalnya setiap bulan selalu seperti itu dan apalagi disertai dengan nyeri, nah itu hati-hati ke endometriosis atau penebalan dinding rahim. Oke, ini banyak sekali ya, Dok ya. Kalau misalkan ngomongin soal penyakit-penyakit reproduksi ya berarti. Betul. Ya. Jadi kalau misalkan tadi ada tanda-tanda tersebut, segera periksa ke dokter, takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itu apa aja sih, Dok, sebenarnya? Nah, ini boleh pakai. Boleh, kita pakai alat-alat. Jadi kalau kita bicara tentang organ reproduksi wanita gitu ya, vagina dulu deh. Ini ada vaginanya, ini mulut rahim, ini rahimnya, ya ini otot rahimnya, ini rongga rahim, ini saluran telur kanan kiri seperti tanduk, dan ini ovarium, indung telur kanan kiri seperti telinga ya kalau saya bilangnya ya. Itu beda ya, Dok, kanan sama kiri ya? Beda kanan kiri. Nah, tapi letaknya sebenarnya di dalam tubuh kita nggak kayak begitu ya, nggak kayak begini. Dia ada di belakang. Jadi dia sembunyi di belakangnya si rahim ini, dan di sekitarnya ada usus-usus dan organ-organ perut kita lainnya. Nah, penyakit organ reproduksi itu banyak sekali. Mulai dari vagina dulu deh. Di sini ada kelenjar Bartholin dan ada kista Gardner deh kalau itu ya. Jadi kalau ada benjolan, kalau rasa ada mengganjal penuh, ada benjolan keluar, nah itu bisa jadi ada kista Bartholin. Kemudian bengkak, nyeri, nah itu kista abses Bartholin terinfeksi namanya. Dari mulut rahim seperti biasa ada keputihan misalnya, kemudian ada polip kayak ada menjulur lidah di sini, itu ada polip. Kemudian masuk lagi ke atas ke rongga rahim, di sini yang warnanya coklat-coklat ini namanya polip endometrium atau kata orang awam disebutnya kista rahim. Gitu, dia bentuknya kayak jerawat yang nempel di muka tapi dia nempelnya di dinding rahim. Berbahaya enggak ya, tapi ganggu dong ya, kayak jerawat aja gitu ya. Terus ini ada yang warna putih, ini namanya mioma uteri. Jadi dia gambarnya kayak bakso urat sebenarnya karena dia nempelnya di daging. Itu selalu ada atau kalau sakit tidak, aja? Kalau memang tidak semua perempuan punya. Berarti yang ini yang ini kalau ini ada. miom. Oke, terus ada lagi yang coklat-coklat nih. Ini namanya adenomyosis. Dia salah satu jenis endometriosis. Jadi endometriosis itu jaringan dinding rahim yang harusnya warnanya apa sih, krem ini salem ini ya. Salem, terus tapi dia yang harusnya luruh tiap bulan tapi dia nempel
nempelnya di otot rahim sehingga dia terjebak di situ. Masalahnya setiap bulan kan kita haid, keluar darah. Nah, jadi keluar darahnya karena nggak bisa keluar, jadi dia terjebak ke situ, makin lama makin besar, makin besar, makin besar. Nah, begitupun kalau endometriosisnya nempelnya di indung telur nih. Awalnya mungkin kayak gini nih, di superficial atau di permukaan saja. Tapi kalau misalnya dia haid terus-menerus, maka dia akan membentuk balon yang isinya darah haid. Jadi warnanya merah coklat, makanya disebutnya kista coklat. Oh, itu tuh Gitu. karena akumulasi berarti ya? Akumulasi, betul. Oh, jadi kalau misalkan awal-awal tuh mungkin nggak sakit, terus lama-lama karena kita nggak ngecek atau nggak aware gitu ya? Iya. Jadi akumulasi. Cakep tuh, namanya progresif kalau Ya. bahasa medisnya. Oke. Berarti Oke. misalkan ini yang apa nih? Ini AD kan itu ya? Ini adenomiosis. Adenomiosis, ini endo. Ini polip endometrium. Berarti sebenarnya harusnya nggak ada ini di Polip rahim ini, ada, nggak ada kosong semua ini nih, ini sebenarnya. kosong. Jadi kalau misalkan kena kena adenomiosis berarti ada bintik-bintik penebalan ini. di sini, betul. Oh, nah kalau Gitu. misalkan di sini Di sini ini awalnya pasti semua selalu mulainya Bersih. dari lesi ya. Oh. Tuh. Jadi semuanya itu dari lesi endometriosis. Mungkin awalnya kecil-kecil seperti itu, cuma nempel di permukaan aja. ini hitam-hitam ini dok. Iya, yang hitam-hitam oke. ini. Nah, terus tapi kan setiap bulan kita akan haid, jadi keluar darah dong di situ. Keluar darah, dia akan membentuk suatu kantong. Atau awalnya peradangan jadi lengket dulu, itu juga bisa. Kalau dia membentuk kantong, jadi bentuknya kista, isinya cairan coklat. Makanya disebutnya kista coklat. Oke. Gitu. Kalau ini di saluran telur, biasanya dia menyebabkan penyumbatan saluran telur. Oke. Jadi ada juga yang namanya hidrosalping. Kalau kita lihat ini kan saluran telur bentuknya seperti ini ya. Nah, di sebelah sini tuh bengkak nih, warnanya kemerahan. Ini namanya hidrosalping atau pembengkakan saluran telur yang biasanya 90% disebabkan oleh infeksi. Endometriosis ini adanya di sini dok ya? Endometriosis, kalau kista endometriosis pasti adanya di indung telur. Di indung telur. Di indung telur. Kalau adenomiosis pasti di rahim, di Oke. otot rahimnya. Oke. Kalau endometriosis superficial cuma di permukaan, bisa di mana-mana ya, Oke. bahkan di usus, di paru, di hati, di dinding perut itu bisa. Nah, oke dok, ini berarti kenapa semua ini tuh bisa berhubungan dengan kehamilan? Oh, oke. Gangguan kesuburan Iya, mungkin ya. gangguan kesuburan. Nah, jadi ada 3 hal yang disebabkan oleh endometriosis ini sampai mengganggu kesuburan. Yang pertama, satu, dia peradangan, reaksi peradangannya, jadi dia bikin lengket, sehingga saluran telur ini bisa saja dia jadi tersumbat. Itu yang pertama. Yang kedua, peradangannya itu bisa merusak cadangan sel telur yang ada di indung telur. Jadi indung telur kita itu isinya adalah cadangan-cadangan sel telur. Kita tidak bisa memproduksi sel telur seperti halnya laki-laki memproduksi sperma. Nah, kita udah dapat sekitar 2 juta, ada yang bilang 6-7 juta pada saat lahir. Pada saat menstruasi pertama kali tinggal 400.000, keluar tiap bulan sekitar 100 bisa sampai 1.000. Nah, sekalian seperti itu ya. Nah, itu akan hilang seiring dengan waktu. Jadi si endometriosis ini bisa merusak si indung telurnya dan sel telur yang ada di dalamnya. Oke. Yang terakhir, dia bisa menyebabkan penebalan dinding rahim, sehingga tadinya kan embrionya ketemunya di sini, kemudian harusnya kembali lagi ke dinding rahim untuk menempel dengan baik. Nah, ini dinding rahimnya tidak akan sempurna untuk penempelan atau implantasi. Oke. Gitu. Oke dok. Nah, penyebab utamanya ini apa nih dok? Untuk untuk penyakit-penyakit ini. Nah, sayangnya penyebabnya multifaktorial, alias si peneliti sampai saat ini masih diteliti semua ya, belum ada penyebab pastinya. Tapi ada beberapa teori, termasuk salah satunya adalah teori arus balik. Jadi ibaratnya kalau saya boleh beranalogi itu kayak kita punya kedatangan tamu setiap bulan. Tamunya kan kita terima di ruang tamu, ya, di ruang tamu ibaratnya di sini. Tapi dia nempelnya di tempat lain. Gitu. Nah, tamu itu kan pastinya akan pulang ya. Nah, dia pulangnya nggak lewat pintu depan, dia mau pulangnya lewat jendela, lewat pintu belakang dan sebagainya. Jadi dia menyebabkan penyakit di situ. Oke. Gitu. Jadi nggak ada cara buat kita mencegah. Mencegah ada, karena prinsipnya semua penyakit itu adalah kolaborasi dari 3 faktor. Oke. 1 faktor genetik, 2 faktor lingkungan, 3 faktor nutrisi. Kalau genetik udahlah kita nggak bisa apa-apain, tapi dengan cara kita tahu riwayat genetik kita kan itu akan lebih baik, kita lebih waspada. Yang kedua adalah nutrisi. Nutrisi sejak lahir ya, sejak lahir itu jadi hindari makanan-makanan yang terlalu banyak pengawet. Masalah utama penyakit sekarang itu cuma satu sih menurut saya ya, modernisasi makanan kalau boleh bilang. Ya kan, itu kita tidak bisa lepas dari
karbohidratnya tinggi, lemaknya tinggi, kemudian bahan pengawet, pewarna dan sebagainya, itu yang bisa memicu peradangan lebih banyak. Kemudian yang ketiga lingkungan, asap rokok, polusi dan sebagainya. Oke. Oke, itu secara general semua penyakit Semua ya. penyakit. Oke. Berarti genetik juga bisa menjadi salah satu faktor Betul. untuk penyakit-penyakit ini ya, Dok. Betul. Ya. Oke, kita mungkin bahas endometriosis dulu ya, Dok ya. Ini menarik karena aku jadi lebih paham dan lebih belajar karena susternya Agatha kemarin dan sekarang sedang berjuang melawan endo, mau operasi juga. Jadi aku banyak belajar dan ternyata itu sakit banget ya, Dok ya, kalau Betul. misalkan sudah besar mungkin. Betul. Ya. Nah, endometriosis ini kan juga jadi salah satu penyebab gangguan kesuburan, betul ya, Dok ya. Bisa jelaskan nggak sih, Dok, secara sederhana ini endometriosis itu apa yang terjadi dalam rahim kita nih ketika muncul? Oke. Jadi endometriosis itu adalah jaringan dinding rahim yang seharusnya setiap bulan itu luruh. Karena dia nyasar di tempat lain ya, bisa nempelnya di ovarium, di indung telur, di saluran telur, atau bahkan di usus. Jadi dia akan menyebabkan penyakit. Dia luruhnya di tempat yang tidak seharusnya. Dia tidak bisa keluar dari tubuh yang harusnya lewat vagina. Dia terjebak aja di dalam tubuh. Nah, itu yang mengakibatkan terjadinya endometriosis. Endometriosis ini pasti menyebabkan peradangan, reaksi radang ya. Sama aja lah kayak kita sakit. Jadi kalau yang namanya reaksi radang, dia akan kemerahan, dia akan dipegang sakit. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa endometriosis itu sakit sekali. Sayangnya endometriosis ini sifatnya memang dua, kronik dan progresif. Kronik itu artinya jangka panjang, dia tidak bisa sembuh, tapi kita punya strategi untuk mengendalikan. Dan yang kedua adalah progresif, dia akan memberat seiring waktu, makanya kualitas hidupnya yang akan yang akan diserang dalam hal ini, seperti itu. Ada dua, progresif dan Kronik. Kalau kronik itu jangka panjang, nggak bisa sembuh, nggak bisa sembuh, tapi bisa dikendalikan. Misalnya nggak selalu sakit gitu ya? Iya, betul. Oh, oke. Nah, bedanya apa nih, Dok, kalau misalkan si kronik sama si progresif ini? Ya, kalau kronik kan jangka waktunya. Yang orang-orang kan berharapnya kalau ya udah mau diobatin dulu endometriosisnya. Pasti kalau ke dokter saya mau tahu gimana caranya, mau diobatin dulu endometriosisnya, terus saya pengen hamil misalnya. Masalahnya endometriosis itu nggak akan hilang. Bahkan setelah dioperasi sekalipun dia akan muncul lagi. Kekambuhannya sangat tinggi sebesar 30% dalam 6 bulan kalau nggak kita tekan. Nah, mengendalikannya seperti apa? Pasti balik lagi ke pola hidup. Jadi ada beberapa pantangan yang harus diberikan pada orang-orang endometriosis, plus sama terapi obat penekan hormon ya, karena kan penyebabnya dia darah haid. Gimana caranya biar dia nggak haid dulu? Nah, ini yang akan menjadi kegalauan pada orang awam untuk terapi endometriosis, sehingga biasanya diagnosis endometriosis itu terlambat. Gitu. Oke. Ada dua, kronik sama progresif. Ini tuh dua hal yang berbeda. Atau bisa jadi si kronik ini akan jadi progresif? Enggak, itu dua hal yang berbeda. Progresif itu sifatnya si penyakit. Berarti begitu ke dokter ngecek, Anda kena endometriosis progresif atau endometriosis itu? Kalau kita cek ke dokter, berarti kalau udah tahu ada endometriosis, berarti kita udah tahu, ini penyakit nggak bisa sembuh, dan penyakit ini pasti akan memberat seiring waktu. Intinya itu. Jadi dua-duanya dong dia? Dua-duanya. Oke. Gitu, itu yang harus dipahami oleh orang awam. Gitu. Berarti satu tipe ya jatuhnya? Satu tipe. Kronik ini berarti hidup berdampingan, bener ya, Dok ya? Betul, harus bisa berdampingan. Iya, ini kan kebetulan Suster Agatha juga udah 50 tahun, tapi kan begitu saya baca ternyata banyak yang muda-muda juga sudah terkena endo ini. Dan ada beberapa juga saya baca beliau malah nggak tahu kalau rahimnya udah diangkat. Oh iya, oke. Rahimnya udah diangkat, mungkin sedih ya itu ya, tapi sedih banget sih. Sedih banget sih. Jadi maksudnya begitu mau promil, begitu ke dokter lain, loh ini udah nggak ada rahimnya. Ternyata dia nggak tahu kalau pas operasi endo ini setelah kalian diangkat rahimnya. Tidak tahu dari dokternya yang belum menyampaikan, atau mungkin dianya pemahamannya yang kurang baik gitu kan. Tapi anyway itu sedih banget sih, Dok. Itu sedih banget. Karena mungkin kan secara wanita mungkin emosional sekali ya mengenai apalagi kalau usia rahim. reproduksi ya. Dan itu masih 25 tahun seingat saya gitu. Nah, jadi penanganannya seperti apa sih, Dok, nih setelah
ke dokter terus kemudian terkena endo, penanganannya ada apa aja sih, Dok? Oke, jadi yang pasien harus tahu penanganannya itu kan ada 2 arah ya, nggak bisa berbarengan. Yang satu pertanyaannya adalah mau ngobatin endonya ya, atau mau mengendalikan endometriosisnya mungkin lebih tepat ya. Yang kedua adalah mau program hamil atau tidak gitu, karena arahnya akan sangat berbeda. Kenapa? Di satu sisi kalau kita mau mengendalikan si endometriosisnya kita harus tekan hormon, artinya kita harus men-stop haid sementara gitu ya. Itu bisa pakai obat-obatan, bisa operasi juga ya, walaupun setelah operasi nanti akan ada strategi-strategi untuk mencegah kekambuhan. Tapi kalau misalnya mau program hamil berarti harus tes dasar kesuburan terlebih dahulu ya, agar kita bisa tahu arahnya nanti programnya kemana gitu ya, sambil mengendalikan si endometriosisnya, butuhkan operasi terlebih dahulu atau tidak dan sebagainya. Oke, berarti ada jalur operasi nih. Berarti operasi itu berarti kistanya diangkat. Penyakitnya diangkat, bisa bentuknya kista, bisa bentuknya adenomiosis tadi. Oh, jadi beda-beda, Dok? Endometriosis tadi ada 3 bentuk. Yang satu adalah di superficial permukaan, ya cuma bercak aja, itu tinggal diangkat, laparoskopi biasanya. Kalau ada yang bentuknya kista endometriosis yang letaknya di indung telur tadi, itu ya diangkat, diambil kistanya saja, ya. Tapi otomatis ada resiko untuk mengurangi cadangan sel telur. Karena kan di situ tempat penyimpanan sel telur. Ada lagi yang adenomiosis, berarti dia otomatis akan merusak si rahimnya. Gitu. Oke. Jadi resikonya beda-beda ya, Dok? Benar, resikonya beda-beda tergantung letaknya. Oke, nah itu berarti kan itu diangkat tuh. Dan itu beda-beda kan, cara angkatnya juga Betul, beda-beda ya. Dan itu sebenarnya semua mempengaruhi reproduksi kita. Betul. Tetap ada resikonya lah ya gitu ya. Iya. Nah, tapi kenapa sampai ada yang harus angkat rahim? Nah, terapi definitifnya endometriosis adalah angkat rahim dan kedua indung telur. Jadi kalau cuma angkat rahimnya saja sebenarnya tidak menyelesaikan endometriosis. Karena sekali lagi penyebabnya endometriosis adalah darah haid yang dipengaruhi, kalau masih ada rahimnya, yang dipengaruhi oleh indung telur yang memproduksi hormonnya. Jadi selama indung telurnya ini masih beraktif, masih berfungsi, maka hormon-hormonnya akan masih tetap diproduksi dan akan mempengaruhi dinding rahimnya. Otomatis mempengaruhi si endometriosisnya. Gitu. Jadi biasanya intinya kita tekan fungsi dari ovariumnya ya. Kemudian tidak terbentuklah itu darah haid, sehingga tidak terjadi haid. Kalau itu tidak bisa dengan obat-obatan, maka salah satu cara yang lain adalah operasi. Kalau operasi masalahnya ada di rahim seperti adenomiosis, ya kita angkat rahimnya. Kalau adanya kista endometriosis, ya kita angkat si kedua indung telurnya. Tapi kalau sudah usia 50 tahun tadi ya, soalnya kalau yang diangkat rahim itu biasanya yang usianya sudah menjelang menopause, sudah tidak ada fungsi reproduksi lagi, udah tidak pengen hamil lagi. Nah itu baru kita sarankan untuk angkat keseluruhan. Kan tadi harusnya ini aja udah cukup dong, rahimnya nggak usah dong kalau nggak ada penyakit. Masalahnya si rahim ini masih ada dinding rahimnya yang walaupun sedikit dan estrogen itu masih bisa diproduksi di situ, sehingga perdarahan masih bisa terjadi, penyakitnya bisa masih muncul di sini. Jadi kalau sudah tidak pengen punya anak lagi, kita angkat dari sini sampai semuanya. Jadi diangkat semua? Diangkat semua, jadi bukan angkat rahim doang, tapi angkat rahim dan kedua indung telur. Oke, apakah itu akan selesai, Dok? Selesai, tapi tidak menghilangkan nyeri 100%. Itu yang harus dipahami. Ya, kenapa nggak bisa hilang 100%? Kan udah hilang penyakitnya. Karena kan penyakitnya bikin lengket tadi. Sisa-sisa perlengketannya itu tidak bisa kita hilangkan, tidak bisa kita sembuhkan gitu. Nah, sisa-sisa itu ya samalah kayak kita habis operasi, masih berasa nggak luka operasinya? Masih. Nah, itu. Jadi nyerinya tidak akan hilang 10%, tapi setidaknya kualitas hidup akan jauh lebih baik. Oke. Thank you, Dok. Berarti kalau misalkan di atas 45 lebih menyarankan untuk langsung angkat rahimnya aja semua biar selesai lah ya. Selesai. Tapi kalau di bawah 45 biasanya dokter menyarankan untuk tanya dulu masih mau hamil atau enggak. Oh, kalau udahlah angkat aja. Oke. Gitu. Tapi memang sebaiknya diangkat ya, Dok? Sebaiknya diangkat kalau dia mau selesai ya. Maksudnya dia udah nggak perlu minum obat lagi, dia udah nggak perlu pusing-pusing lagi gitu. Oke, berarti kalau misalkan dia masih mau hamil,
Itu berarti diapain dok? Strateginya akan beda lagi. Jadi kalau misalnya masih mau hamil, berarti yang namanya hamil kan kita nggak sendirian ya. Iya. Ada suami juga dong. Jadi nanti ada pemeriksaan tes dasar kesuburan, suaminya analisa sperma, istrinya nanti yang perlu adalah saluran telurnya ini masih berfungsi atau enggak, apakah sudah terinfeksi juga sama endometriosisnya, rahimnya masih bagus enggak, masih bisa untuk menempel embrio atau tidak, cadangan sel telurnya masih ada atau enggak, masih bisa dapatkan sel telurnya atau enggak. Nah itu jadi itu yang akan menjadi salah satu bilangnya fit and proper test. Kalau kita bilangnya ya fit and proper test itu tujuannya adalah melihat program apa sih yang cocok untuk pasangan ini gitu ya, bisa alami, inseminasi atau bahkan harus bayi tabung. Gitu. Oke. Nah endo itu kan tadi dokter bilang bisa progresif kan ya? Betul. Berarti dia semakin lama semakin membesar. Betul. Nggak mungkin menurun dong berarti? Mengecil kadang-kadang kalau dengan terapi, atau saya pernah dapat kasus pasien saya karena saking takutnya dioperasi ya, akhirnya dia memutuskan oke, saya turutin semua permintaan dokter untuk gaya hidup sehat, benar-benar nggak makan micin, benar-benar nggak makan daging merah, daging olahan, nugget, sosis, burger, bakso, asap rokok, semuanya dia hindari, benar-benar makannya real food aja, olahraga teratur, minum teratur, tidur teratur, stres, manajemen stres. Dia mengecil. Mengecilnya signifikan nggak dok? Enggak. Enggak, sudah pasti enggak. Enggak, sayangnya enggak. Ya kan? Karena memang kalau endometriosis itu susah ya untuk mengecil signifikan, susah karena memang dia sudah ada di situ. Oke, tapi ada juga yang bilang bahwa ketika sudah menopause itu akan mengecil dengan sendiri dan tidak ada rasa nyeri lagi, benar atau enggak dok? Jadi kalau mengecil dengan sendirinya, mengecilnya nggak signifikan juga ya, tapi setidaknya dia tidak aktif kembali. Kalau misalnya estrogennya sudah kan hilang ya, kalau misalnya setelah menopause itu estrogennya sudah sangat amat tertekan, sangat amat sedikit, sehingga sudah tidak berfungsi lagi tuh dinding rahimnya, perdarahan pasti udah nggak ada, nyerinya peradangannya juga sangat jauh berkurang, sehingga pasti tidak bergejala. Oke. Umumnya itu targetnya. Oke. Kecuali yang berat ya. Gitu. Tapi ada juga endo yang tidak perlu dioperasi. Ada dong. Tapi harus minum obat terus atau gimana? Ya, jadi pilihan terapi itu ada macam-macam. Yang pertama pasti dimulai dengan medikamentosa dulu, gitu ya, atau obat-obatan dulu. Nah, pilihan obat-obatnya pasti obat hormon ya, yang mungkin tadi kayak disebutin namanya Dynogest sebenarnya, saya nggak bisa nyebut merek ya. Namanya Dynogest, tujuannya untuk menekan hormon estrogen sehingga efek sampingnya adalah tidak haid sementara. Nah, masalahnya untuk pada remaja, nah ibu-ibunya yang nemenin itu biasanya suka nggak haid gitu kan ya, nanti gimana, nanti rahimnya kering dan sebagainya. Nah jadi ini tujuannya hanya untuk sementara karena memang kita harus mengendalikan endometriosis. Yang kedua adalah suntiknya juga suntik gonadotropin namanya ya, jadi untuk menekan hormon di otak gitu ya, menekan hormon estrogennya tapi langsung di otak, sehingga efeknya mungkin lebih kuat, serta dia hanya dibatasi 3-6 bulan saja, karena kalau pemakaian jangka panjang itu bisa menurunkan kepadatan tulang. Nah, kan jadi osteoporosis, kasihan gitu. Yang ketiga ada yang bentuknya spiral atau bukan spiral sih, levonorgestrel, jadi bentuknya kayak IUD, bentuknya T gitu, cuma kan IUD yang biasa buat KB itu nggak ada hormonnya, nah yang ini ada hormonnya, sama sifatnya juga sama, menekan hormon estrogen, tapi dia lebih nyaman jangka panjang tanpa perlu kontrol lebih cepat ya. Kan kalau minum obat pil setiap hari kadang-kadang suka lupa, kalau suka lupa gimana, jadi nanti dia akan ngeflek berkepanjangan. Kalau suntik mungkin mahal, terus tadi dia bisa menurunkan kepadatan tulang. Nah kalau IUD ini kan bisa lebih jangka panjang, nyaman untuk pasiennya juga. Oke. Nah kalau misalkan haid yang tidak lancar nih, itu apakah punya resiko lebih tinggi untuk endo ini? Nah sebenarnya untuk resiko lebih tinggi tidak ya, tapi bisa menjadi salah satu gejala endometriosis. Oleh karena itu makanya kalau haid, ada gangguan haid apapun ya segera periksa ke dokter untuk menyingkirkan penyakit apapun ya, nggak cuma endometriosis aja. Ya. Gitu. Dan kadang juga ada beberapa yang kasus endo ini waktu masih single terus kemudian suruh nikah dan langsung punya anak. Nah itu kenapa dok? Nah karena kalau orang zaman dulu bilangnya buruan nikah kalau punya kista biar sembuh. Betul. Nah gitu kan, nanti sembuh sendiri. Nah gitu. Prinsipnya kalau kita ngomongin endometriosis atau kista coklat, pada saat hamil itu adalah kondisi yang paling menyenangkan, kita tidak haid. Kan tadi penyebabnya darah haid. Jadi selama 9 bulan itu kita tidak haid, tapi dapat anak, penyakitnya juga nggak bertingkah. Oh. Gitu.
Tapi Teorinya bukan begitu. teorinya begitu, tapi Oke. bukan berarti penyakitnya hilang. Hmm. Kadang-kadang ada juga yang mengecil. Kenapa? Ya karena memang selama hamil itu ya tidak haid. Tapi begitu melahirkan, nifas lagi, kembali haid normal lagi, ya dia akan muncul lagi. Oke. Gitu. Jadi nanti kita kendalikan lagi setelah melahirkan. Oke. Nah, Gitu. kalau di pas kita hamil gitu itu ada kista yang biasanya muncul. Oh iya, kista kehamilan. Iya, itu Kista tuh fungsional namanya. dari mana, Dok, munculnya? Oke, jadi setiap bulan kita tuh punya siklus haid ya. Waktu lagi haid itu sel telurnya masih kecil-kecil nih, kayak Iya. gini nih. Nah, terus pada hari kelima haid itu udah mulai membesar sampai ukurannya 18 sampai 25 mili, itu dia akan pecah atau Oke. ovulasi. Nah, ovulasi kalau dibuahi oleh sperma dia akan hamil, kalau nggak dibuahi dia akan haid. Nah, kalau dia hamil, maka si cangkang, ibaratnya telur ayam tuh ya, yang dibuahi kan yang kuning telurnya. Yang cangkangnya itu dia akan stay di di ovarium. Tujuannya untuk menghasilkan hormon progesteron untuk mempertahankan penebalan dinding rahim sehingga si embrionya itu bisa kuat nempelnya. Lama. Dia akan stay ada di situ sampai usia kurang lebih 9 sampai 11 minggu. Kenapa? Baru di situ akan muncul plasenta. Kalau sudah ada plasenta biasanya dia udah akan pecah sendiri. Jadi nggak usah khawatir kalau dibilang ada kista nih pada awal-awal kehamilan. Nanti lihat aja 10 minggu hilang atau tidak. Oke. Gitu. Oh gitu, dia bisa pecah sendiri. Bisa pecah sendiri, itu kalau kista fungsional ya. Tapi Jadi yang lain nggak pecah ya, yang endo-endo itu ya? Nggak bisa pecah ya? Justru bahaya ya kalau pecah ya? kalau yang kista endo-endo endometriosis itu. iya dong, dia malah bikin Jadi peradangan gitu. Oke, sekarang mungkin kita lanjut ke miom ya, Miom, Dok ya. boleh. Nah, sebenarnya apa sih miom ini? Nah, kalau miom itu gambarannya seperti bakso urat. Jadi dia ada penebalan berlebihan dari otot rahim. Nah, gambarannya beda sama adenomiosis. Kalau adenomiosis warnanya coklat, kalau ini warnanya putih kekuningan. Karena dia memang otot ya, otot yang membesar. Otot. Oke. Otot yang membesar. Terus umumnya tidak bahaya ya, jarang banget jadi ganas, juga jarang banget, kurang dari 1%. Dia bisa mengganggu kalau besarnya sudah lebih dari 5 cm atau letaknya, lokasinya. Kalau lokasinya seperti ini umumnya tidak mengganggu, tapi kalau lokasinya sudah mendesak dinding rahim, maka dia akan menggesek dinding rahim yang tadi harusnya keluar kayak haid. Akhirnya haidnya jadi banyak, bergumpal, tidak berhenti. Nah, seperti itu. Sama sakit nggak, Dok? Sama sakit bisa kalau udah besar, karena dia kan kontraksi ya rahim Iya. itu. Kalau apalagi kalau lagi haid dia suka kontraksi. Di sini ada benda asing, ketekan ya sama kayak diremes gitu. Oke, dan kalau miom ini tuh berarti dia progresif juga nggak dia? Progresif pasti bisa lebih besar, tapi dia juga bisa lebih kecil dengan pola hidup, menekan hormon. Oh, kalau Tapi ini nggak ada bisa pakai obatnya. pola hidup. Dan nggak ada obatnya? Masalahnya sampai saat ini belum ada obatnya. Dulu pernah ada, tapi ditarik lagi karena banyak efek samping. Oke, nah seberapa bahaya nih untuk kesuburan kalau miom ini? Nah, tergantung lagi sama lokasinya. Kalau lokasinya seperti ini di luar rahim, ya apalagi cuma kayak konde di sini aja sih, biasanya nggak kita apa-apain juga. Perlu operasi hanya jika kalau besarnya lebih dari 5 cm dan dia mengganggu dinding rahimnya. Nah, kalau misalnya udah di letaknya seperti ini atau bahkan nih yang warna putih di dalam nih, nah ya itu tuh harus dibuang terlebih dahulu sebelum program hamil. Oke, nah seringkali ini juga katanya miom kan tidak bergejala nih, Dok. Nah, ada nggak sih hal-hal yang harus kita waspadai nih tentang miom ini? Nah, yang pertama pasti gangguan haid ya. Ya. Jadi kalau gangguan haidnya lebih banyak bergumpal, setiap bulan dia selalu bergumpal haidnya, lebih dari 7 hari, lebih dari 9 hari, kurang dari 2 hari, banyaknya ngeflek aja. Nah, itu segera datang ke dokter. Atau kalau misalnya merasa perutnya membesar, penuh, begah. Nah, itu terutama pada saat haid ya dia datang ke dokter. Karena ada beberapa pasien kemarin tuh datang usianya masih 20 tahun, terus memang dia agak gemuk-gemuk juga enggak sih. Emang kamu nggak ngerasa ya ada miomnya udah 15 cm? Ya berasa dong orang-orang di mana-mana kalau misalnya miomnya udah 15 cm kan pasti keras. Iya, tapi dia merasa itu suatu hal yang normal. Saya pikir saya gendut aja karena saya makannya banyak gitu. Jadi tolong kalau ada pembesaran yang menurut kamu nggak biasa gitu ya, segeralah periksa ke dokter. Cuma modal nempel USG doang kok, cuma tahu aja di dalamnya ada sesuatu yang nggak normal nggak. Oke. Gitu. Nah, berarti miomnya itu bisa diangkat juga Bisa. melalui operasi gitu ya? Betul. Umumnya jarang kalau miom sampai harus angkat rahim ya, terutama kalau usia reproduksi. Biasanya kita bisa karena dia batasnya tegas banget nih. Jadi kayak nyongkel bakso aja gitu. Tapi kalau dia sudah letaknya di dalam, apalagi seperti ini, mungkin bisa bisa dari vagina, namanya hysteroscopy. Tapi kalau dia udah gede sekali,
rahim normal itu kan ukurannya 6 cm ya. Jadi bayangin kalau misalnya udah 10 cm. Jadi 15 cm berarti gede banget dong, Dok. Ya gitu. Cuma alhamdulillah kemarin letaknya tuh di belakang. Jadi dia tidak mengganggu sini. Jadi saya cuma ngambil ininya aja. Oke. Gitu. Berarti kalau ada apa-apa misalkan head kayak gitu terus bawa ke dokter, begitu USG udah tahu dong ya ini Iya. warna putih atau warna coklat gitu ya. Kalau warna nggak kelihatan sih nggak kelihatan sebenarnya. ya. Batasnya Berarti tegas atau batasnya tidak. tegas atau tidak, udah ketahuan ya langsung. Oke. Gitu. Nah, kalau udah operasi miom nih ada kemungkinan untuk balik lagi nggak sih? Sama dengan endometriosis sebenarnya, miom itu angka kekambuhannya juga 20-30%. Tapi mungkin gejalanya tidak seprogresif endometriosis ya, tidak semengganggu endometriosis. Kalau misalkan kita nih sudah pernah kena miom, kena endo itu dan segala macam dan misalkan udah dioperasi udah baik gitu, ada nggak sih kayak kita tuh harus ngontrol berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali ke dokter obgyn? Oh bagus banget nih pertanyaannya ya. Soalnya kadang-kadang abis operasi udah hilang. Muncul lagi udah parah lagi. Udah sembuh. Muncul lagi udah parah lagi. Iya. Jadi biasanya tetap kita kontrol 3 bulan dulu. Setelah itu setahun sekali. Nah, kecuali endometriosis ya. Kalau endometriosis itu kontrolnya 3-6 bulan sekali. Nah terus satu lagi kalau miom harus dikasih tahu ke pasiennya mau operasi miom atau adenomiosis, apapun yang sudah operasi di daerah rahim itu tidak boleh lahiran normal. Gitu ya. Karena saya pernah dapat pengalaman buruk. Kebetulan pasiennya habis operasi di rumah sakit lain dan dia juga tidak info kalau misalnya kadang-kadang pasien kalau kurang pemahaman jadi kurang lengkap ya memberitahu ke dokternya, jadi nggak tahu kalau ada miomnya atau adenomiosisnya pada saat lahiran. Kan dokter itu sebisa mungkin kalau misalnya bisa lahiran normal ya normal aja, ngapain harus sesar, karena kan resiko sesar lebih besar ya gitu. Jadi begitu mules rahimnya robek, itu yang kita takutin. Abis itu pecah dong? Iya dong, bayinya keluar meninggal dong, perdarahan hebat kan seperti itu. 9 bulan loh, sayang loh. Jadi karena dia nggak kasih tahu ke dokter bahwa udah pernah dioperasi ya? Dia hanya tahu kalau dia yang dioperasi adalah kistanya aja. Mungkin tadi agak sama kayak kasusnya yang dia nggak tahu kalau udah pernah diangkat rahimnya gitu. Jadi dia taunya endometriosis adanya di ovarium aja, dia nggak tahu ada adenomiosisnya juga di rahimnya karena mungkin tidak paham gitu, dan mungkin tidak dengar atau tidak fokus pas dibilang nggak boleh lahiran normal. Gitu. Oke. Berarti kalau misalnya kita sebagai misalkan hamil, terus bingung untuk lahiran normal atau sesar, itu berarti harus dicek juga ya semua dok ya? Iya dong. Jadi riwayat operasinya apa aja, riwayat penyakitnya apa aja. Bahkan pernah juga yang adenomiosis saja belum pernah operasi dan sebagainya, memang kita sarankan untuk lebih ke arah operasi. Kenapa? Karena itu seperti locus minoris ya. Apalagi kalau letaknya ada di belakang itu nggak kelihatan biasanya, sulit untuk diketahui apakah dia sudah robek atau belum. Gitu. Oh, ini edukasi sekali ya dok ya? Iya, makanya jadi jangan menganggap sepele ya. Maksudnya udah dioperasi berarti udah sembuh total gitu, enggak. Ada konsekuensi setiap keputusan untuk operasi itu. Oke. Dan baiknya juga sebelum mau hamil atau apa dicek dulu semuanya lah ya. Betul. biar juga segala programnya juga baik. Bayinya juga sehat dan lain-lain, ibunya juga sehat. Amin. Jadi harus dicek semuanya dulu, kalau emang udah ini baru hamil. Itulah pentingnya edukasi dulu ya. Oke. Sekarang kita masuk ke PCOS. Ini kan bisa dibilang banyak sekali ya yang terkena PCOS dan akhirnya susah hamil. Nah, mungkin dokter bisa jelasin dengan sederhana ya, apa sih PCOS itu dan kenapa kok banyak sekali nih wanita yang terkena PCOS? PCOS itu adalah polycystic ovarian syndrome ya. Polikistik berarti kistanya banyak dong ya, tapi pada kenyataannya itu ada sel telur yang kecil-kecil yang gambarannya seperti roda pedati atau kalung mutiara ya. Jadi kan ovarium kayak begini nih, harusnya kan sel telurnya menyebar ke seluruhnya, tapi kalau PCOS itu kecil-kecil di pinggiran doang, jadi tengahnya kosong. Nah itu disebabkan karena gangguan hormonalnya yang menyebabkan gejala sebagai berikut. Dia baru dikatakan PCOS kalau memenuhi 2 dari 3 kriteria.
Yang pertama adalah haidnya tidak teratur, haid yang normal tadi udah dibahas ya. Terus yang kedua adalah hiperandrogen atau hormon laki-lakinya meningkat seperti jerawatan, buluan, kumisan, rambut rontok, ada garis di leher belakang. Nah, itu tanda hiperandrogen. Kemudian yang ketiga adalah gambar USG-nya PCO. Jadi PCO dan PCOS beda ya. Kalau PCO adalah gambaran ovariumnya yang kecil-kecil, sel telurnya. Kalau PCOS adalah kumpulan gejala. Gitu. Penyebabnya ada 3. Penyebabnya ada 3 kalau saya rangkum. Itu yang pertama pola hidup yang tidak konsisten. Oke. Yang pertama pola hidup itu ada 4. Pola hidup ada 4, pola makan gizi tidak seimbang, minumnya kurang dari 2,5 liter, kemudian tidurnya kurang dari 7 jam dan suka begadang, dan terakhir adalah olahraganya tidak teratur. Terus yang kedua adalah gangguan hormonal. Gangguan hormonal itu ada gangguan hormon insulin ya, gula darah biasanya, tapi ngecek insulinnya itu harus berbarengan dengan gula darah puasa. Kemudian gangguan hormon tiroid, dan yang terakhir adalah prolaktin. Yang terakhir defisiensi vitamin D3. Jadi 3 itu penyebabnya. Oh, bisa karena defisiensi D3 vitamin D3 juga. Betul. Oleh karena itu D3 itu kalau pada perempuan selalu dibutuhkan bahkan dari lahir sampai dengan menopause. Walaupun ini ilmunya baru tahu setelah COVID ya. Iya, baru pada melek tentang D3 gitu ya. Sebagai orang awam nih, apa sih yang harus kira-kira kayaknya aku PCOS deh, aku ke dokter deh gitu. Oke. Jadi yang pertama biasanya hampir 50% penderita PCOS itu gemuk. Oke, ya. Jadi terus yang kedua adalah hiperandrogen tadi yang kelihatan tuh, dia kumisan, jerawat, gampang banget jerawatan, terus rambutnya rontok hebat. Nah, seperti itu. Kemudian haidnya tidak teratur ya, paling sering itu adalah telat haid lebih dari 1,5 bulan, lebih dari 45 hari. Nah gitu, jadi haidnya nggak teratur, sering haidnya cuma 2 bulan sekali dok, 3 bulan sekali dok, bahkan ada yang 6 bulan. Nah itu harus dicurigai ada PCOS, atau minimal perempuan itu harus haid setidaknya 8 kali dalam setahun. Jadi kan banyak ya orang-orang yang emang saya biasanya nggak teratur, jadi dibiarin aja gitu kan. Nah ini nggak boleh ya, karena kalau misalnya dinding rahimnya itu menebal terus, maka dia akan beresiko menjadi kanker nanti di usia tua. Ya, gitu. Nah, kalau PCOS ini kan setahu saya bisa sembuh ya dok ya? Bisa dikontrol, dia prinsipnya kondisi pradiabetes sebenarnya ya. PCOS itu bisa kita analogikan sebagai kondisi pradiabetes, yang mana kita sama-sama tahu diabetes itu hanya bisa dikendalikan. Oh, jadi nggak bisa hilang 100%? 100% tidak bisa, karena kalau pemahaman saya, kalau hilang 100% itu ya udah, lo mau ngapain aja, mau pola hidupnya berubah sekalipun dia nggak akan balik lagi. Tapi kalau PCOS tidak, begitu pola hidupnya bagus, semuanya terjaga, teratur, ya dia akan hilang. Tapi begitu nanti kita kembali lagi, rebound, ya dia akan balik lagi juga. Gitu. Makanya orang-orang yang PCOS terus kemudian mau program hamil, itu harus perbaiki dulu tuh segala gaya hidup segala macam, baru bisa hamil gitu ya. Betul. Nah, selama dokter praktek nih, ada nggak cerita menarik tentang pasien PCOS? Banyak ya kalau PCOS ya. Kalau PCOS, kalau menurut aku sih yang paling aku ingat itu adalah perjuangan pasien. Banyak sekali pasien-pasien PCOS itu kalau datang, khasnya adalah dia udah tahu dia PCOS, dia udah menyangka, dia menduga dia PCOS, tapi pasti pola hidupnya belum dikerjain. Gitu. Karena memang sifatnya orang PCOS itu cuma 2, pengennya instan dan tidak sabaran. Nah itu kuncinya tuh. Jadi cuma mereka yang benar-benar udah menerima PCOS-nya, yang udah mau pasrah dan mau mengerjakan, nah itu yang gampang banget hamilnya. Waktu itu ada pasien PCOS yang dia udah berkali-kali program hamil, diinduksi, turunin berat badan, udah sampai stres, akhirnya dia inseminasi juga gagal, dia bayi tabung juga gagal, akhirnya di satu titik dia stop, kemudian pola hidup sehat aja, ya udah dah sebisanya pola hidup sehat, dan dia akan hamil dengan sendirinya. Karena saya sendiri PCOS, kenapa saya ambil fertilitas itu karena dari remaja saya haidnya nggak teratur. Gitu. Dan saya pengen mendalami hal ini karena saya takut, saya anak tunggal, ibu saya anak tunggal, berarti kan genetiknya susah hamil ya, gitu ya. Jadi ya udah saya dalamin yang ini. Nah, pasien-pasien itu kan akan lebih merasa klik kalau
dokternya bisa memberikan pengalaman langsung gitu kan ya. Jadi itu yang saya kasih ke mereka. Kalau saya sih sekarang kan udah 4 anak, udah nggak ada target gitu ya, makanya badannya segede ini gitu. Karena seperti ini. Tapi kalau yang masih berusaha untuk punya anak, yang mau nggak mau, lo harus berjuang gitu loh. Makanya namanya pejuang PCOS atau PCOS fighter. Nggak ada PCOS yang instan. Oke, jadi harus benar-benar Gitu. berjuang ya kalau PCOS dan mau punya anak, gaya hidup segala macam. Iya. Oke. Oke, kalau PCOS ini dok ya, treatmentnya apa aja dok? Jadi ada terapi yang namanya pil KB gitu ya. Orang-orang kadang-kadang apalagi PCOS remaja itu ibunya akan ragu kalau anaknya dikasih pil KB, karena kan pil KB ibaratnya untuk menunda kehamilan ya. Jadi takut rahimnya kering dan sebagainya. Nah, pil KB ini tujuannya untuk regulasi haid ya. Seperti kita tahu kalau misalnya lagi PCOS itu memang hormonnya nggak stabil. Jadi kita akan regulasi dulu dengan penggunaan pil KB selama 3-6 bulan sampai dengan dia mencapai kadar yang seimbang seperti itu. Oke. Nah, kalau PCOS ini kan tadi dokter bilang bahwa hampir 50% adalah wanita dengan kelebihan berat badan. Betul. Tapi ada juga berarti dok yang Ada yang kurus-kurus. kurus. Prinsipnya sih satu ya, kurang nutrisi. Baik kelebihan berat badan kan juga kurang nutrisi Iya. sebenarnya ya, cuma kelebihan nutrisi yang mungkin non esensial Oke. gitu kan. Nah, kemudian kalau yang lean PCOS ini masalahnya agak lebih susah menanganinya. Kenapa? Kalau yang gemuk, dia dengan penurunan berat badan 5% aja itu sudah mengembalikan hormonnya stabil. Tapi kalau yang kurus ya biasanya karena dia kekurangan nutrisi sehingga hormonnya tidak terbentuk dengan baik. Jadi judulnya perbaikan gizi dulu. Oh, Gitu. oke. Jadi emang Gitu. gizinya harus seimbang semua Seimbang gitu. semua. Biar lagi-lagi ke hormon ya dok ya. Iya. Yang pasti yang pertama kali adalah pola hidup sehat, karena itu 70% selesai masalah PCOS itu dengan pola hidup sehat saja. Rata-rata pasien dengan PCOS akan hamil dengan sendirinya kalau nggak ada masalah lain ya dalam 3-12 bulan dengan pola hidup sehat. Nah, yang kedua ada kalau ingin hamil ya berarti obat-obatan pemicu ovulasi, karena kan dia masalahnya tidak bisa pecah telurnya, tidak bisa besar telurnya seperti itu. Terus yang ketiga pastinya ada karena kalau defisiensi vitamin D3 ya kita kasih D3. Kemudian satu lagi nih, kalau misalnya ada obat-obatan semuanya itu tidak bisa membesarkan sel telurnya, meskipun misalnya dia ada diabetes udah kita kontrol, ada tiroid udah kita kontrol, udah kita berikan obat pembesar sel telur nggak bisa, maka kita harus menurunkan hormon LH namanya, yang disebabkan adalah sel telur tadi yang terlalu banyak. Maka kita akan lakukan laparoskopi ovarian drilling. Itu operasi Laparoskopi, terus sel telurnya kita pecahin, tapi nggak semua ya, kalau semua habis dong gitu ya. Jadi yang dipilih hanya sekitar 1/3 atau 1/4-nya saja ya, sehingga hormon LH-nya turun sehingga nanti dia bisa ovulasi dengan sendirinya. Oke. Terakhir dok, mungkin pesan dokter untuk para wanita di luar sana. Oke, jadi kalau khusus pejuang endometriosis ya bilangnya ya, jangan merasa sendirian karena endometriosis itu butuh support teman dekat, lingkungan dan sebagainya. Dan yang pasti untuk menghadapi endometriosis itu butuh strategi yang cerdas ya. Jadi jangan takut untuk datang ke dokter. Diskusi apa yang kalian takutkan, jangan lupa catat pertanyaannya. Itu yang mungkin orang-orang awam belum lakukan ya sekarang ya. Datang ke dokter pengennya dijelasin, tapi abis dijelasin juga makin nggak ngerti gitu kan. Jadi ada baiknya baca dulu, kemudian tulis pertanyaannya apa, jadi kita bisa sama-sama diskusi. Nah, mungkin ini satu hal lagi yang penting juga, kalau orang-orang awam itu selalu merasa nyeri haid itu sesuatu yang normal atau biasa, apalagi ibu-ibu zaman dulu ya, yang namanya orang haid ya kadang-kadang suka sakit. Nah, perlu diperhatikan kalau sakitnya sampai mengganggu aktivitas, harus pakai minum obat, malah nggak kerja atau mengganggu sekolahnya, itu sudah pasti tidak normal. Jadi jangan lupa langsung segera ke dokter. Oke dokter, thank you banget sudah hadir sini dan juga sudah bincang-bincang. Semoga dengan obrolan kita banyak perempuan-perempuan di luar sana yang melek tentang reproduksi, menjaga reproduksinya, hidup sehat, dan yang mau punya anak disegerakan ya dok ya. Amin. Thank you banget.